Pagi ini kita bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pertemuan ke-11 ya, kali ini ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, idealnya kita awali dulu dengan berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan nanti bisa difahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sudah pada sahur semua tadi ya? Apa ada yang terlewat tidak bangun sahur? Sudah, Ibu. Ada ya, seger-seger semuanya nih. Ada yang off cam? Oke, pada materi pagi ini kita akan membahas tentang good governance, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin dari panjenengan semua sudah sering sekali mendengar istilah ini, good governance, good and clean governance, dan lain sebagainya. Pernah ada yang mendengar? Sudah pernah ada yang mendengar? Apa yang panjenengan ketahui terkait dengan istilah good governance? Apa sih itu? Mungkin sedikit asing ya kalau bagi kita, tetapi itu juga sering sekali sekarang digaungkan oleh pemerintah, terutama pada sektor pelayanan publik. Saya ingin mendengar dari satu atau dua pendapat dari panjenengan semuanya. Monggo yang mau bersuara. Apa itu good governance? Izin menjawab, Ibu. Oke, Mbak Desiwara. Good governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Ya, terima kasih Mbak Desiwara. Intinya good governance ini menitik beratkan pada penyelenggaraan pemerintahan ya, dan kita sebagai masyarakat yang bisa menikmati. Mungkin bisa disebutkan Mbak Desiwara contoh yang mungkin bisa panjenengan rasakan selama ini. Atau mungkin yang lain? Yang lain mungkin? Mungkin Mbak Novita Anggredi, silahkan bisa menyebutkan contoh dari good governance. Kalau tadi dijelaskan Mbak Desiwara terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Nah, baik itu menurut persepsi panjenengan semuanya itu seperti apa? Kalau mungkin panjenengan dulu pas zaman kecil mungkin ya belum bisa menikmati pelayanan publik di birokrasi pemerintahan, tidak bisa membandingkan. Ya, kalau sekarang kan sudah bereformasi, sudah bagus semua pelayanan publik. Jadi
bisa merasakan yang baik-baik. Mungkin dengar dari omongan orang tua dulu, ada kerepotan cara mengurus surat, cara memperpanjang SIM, misal. Itu adalah salah satu bentuk contoh pelayanan publik yang bisa kita rasakan atau bisa kita gunakan. Mungkin yang lain Mbak Novita tadi belum menjawab. Izin menjawab, Ibu. Oke, Mbak Sofi. Contoh dari good government itu kayak pemerintahan yang akuntabel, mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan yang dibuat terhadap rakyatnya, Ibu. Terhadap? Rakyat. Rakyat. Oke, bagus sekali Mbak Sofi. Ya, jadi good governance ini adalah pemerintahan yang akuntabel, di mana pemerintah selaku decision maker atau pengambil keputusan itu menyatakan pertanggungjawabannya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang juga banyak sekali akses informasi yang sudah dibuka secara umum untuk bisa diketahui oleh masyarakat, termasuk penyerapan anggaran, kemudian informasi bantuan, dan lain sebagainya. Karena sekarang semua masyarakat umum itu mudah sekali mendapatkan informasi apapun. Ini yang saya rasakan sebagai masyarakat umum. Bagaimana dengan panjenengan? Apakah merasakan hal yang sama dengan saya? Jadi misal mau perpanjangan SIM sudah tidak harus mengantri, bisa lewat online. Nah, ini juga bisa mempersempit ruang untuk melakukan korupsi bagi oknum-oknum yang memang berniat untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, sebagai latar belakang, adanya good governance ini berangkat dari keruwetan zaman dahulu ya. Jadi kita lihat di gambar sebelah kiri ini, setiap kali kita mau mengurus surat, mau mengurus paspor misal, kemudian mengurus perpanjangan surat kendaraan bermotor, itu bayangannya dulu, ini saya bicara dulu ya, itu malas, penuh, sesak. Iya, harus datang pagi-pagi misal jam 7 dari rumah, ambil nomor antrian. Kemudian menunggu untuk dipanggil. Setelah dipanggil masih menunggu lagi untuk proses pembayaran. Kemudian setelah membayar masih nunggu lagi dalam proses validasi surat penting kendaraan. Nah, itu prosesnya yang cukup memakan waktu. Belum lagi kalau yang rumahnya jauh dari pusat perkotaan. Nah, ini kan juga selain membutuhkan waktu yang cukup lama, juga membutuhkan biaya, terutama untuk ongkos transportasi misal. Nah, untuk menekan itu, untuk memotong keruwetan dan menghilangkan stigma masyarakat yang mengurus surat-surat itu ribet. Nah, pemerintah mempunyai terobosan bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan publik itu yang bisa diterima masyarakat dengan baik, tidak menyulitkan masyarakat umum, justru malah memudahkan. Apalagi kemarin ini ditambah dengan adanya pandemi. Nah, inovasi-inovasi yang bagus ini banyak sekali bermunculan. Contohnya untuk pengurusan SIM. Kalau ini sebelum pandemi sudah ada ya, pelayanan SIM keliling. Nah, ini menjangkau ke seluruh pelosok, terutama yang jauh dari perkotaan. Jadi masyarakat yang jauh dari perkotaan tidak perlu datang berdesak-desakan antri ke Polres yang pastinya letaknya di kota ya, untuk mengurus SIM. Jadi ini sistemnya jemput bola, pelayanan SIM keliling menggunakan bis. Nah, ini menjawab salah satu permasalahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Tidak perlu antri dan tidak perlu jauh-jauh datang ke kota. Kemudian yang kedua, contohnya pengurusan surat kendaraan itu bisa menggunakan layanan aplikasi.
Nah, ini juga yang tadi saya jelaskan bahwa bisa mengurangi tindakan korupsi, ya, mempersempit ruang untuk melakukan tindakan korupsi yang dulu mungkin banyak sekali dibantu oleh calo-calo. Ya, pernah mendengar mungkin ya. Jadi kepengurusan surat-surat penting kendaraan ini banyak sekali dibantu oleh calo. Nah, banyak menawarkan jasa-jasa seperti itu dan pastinya biayanya melebihi dari yang harus kita keluarkan. Ya, kalau sekarang kita tidak perlu lewat jasa calo, bisa mengurus sendiri dimanapun berada, tinggal masukkan nomor kendaraan, nomor mesin, kemudian masukkan foto KTP panjenengan, sudah selesai divalidasi, kemudian bayar, bisa langsung diambil di samsat terdekat. Nah, itu mudah sekali sekarang untuk mengurus surat-surat penting bagi kita yang mungkin waktunya itu terbatas. Karena memang sekarang ini pergeseran di lingkungan kerja itu luar biasa. Kerja sekarang dengan kerja yang dulu itu beda sekali karena tuntutannya memang lebih tinggi dibandingkan yang dulu. Jadi mobilitas kalau bisa dikurangi tetapi produktivitas ditingkatkan. Jadi ini menjawab semua aspek permasalahan. Ada contoh lain mungkin dari dua yang saya contohkan selain adanya mobil SIM keliling dan pelayanan pengurusan surat berharga kendaraan melalui aplikasi. Mungkin ada contoh yang lain? Ada mungkin, oh Bu, saya tahu nih di daerah saya ada seperti ini, terobosan dari pemerintah. Apa misal? Ada mungkin? Bisa sharing? Izin masuk, Ibu. Iya, Mbak siapa ini? Mariana, Ibu. Oh, Mbak Mariana, iya. Gimana Mbak Mariana? Ya. Kalau yang saya tahu itu, kakak saya pernah buat akte melalui online, Ibu. Itu Ya. bisa. Bisa ya, sekarang mudah sekali ya. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Mbak Mariana. Ingatnya Mbak Sofi terus. Terima kasih ya Mbak Mariana. Iya, sekarang layanan administrasi kependudukan itu malah justru yang diutamakan ya. Karena itu penting. Kita kalau mau apa-apa daftarnya pakai NIK. Kalau itu tidak diurus dari awal, kita akan kesulitan untuk mengurus semua surat-surat penting. Karena satu NIK ini bisa terregistrasi untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan identitas kita. Dan itu berlaku seumur hidup. Jadi memang sangat penting sekali ya. Ya memang ada plus minusnya mungkin dengan semua layanan dibantu online, mungkin juga ada kebocoran data. Ini juga kemungkinan ya. Nah itu plus minusnya kalau misalnya online. Karena kita mengunggah semua data yang bentuknya privacy sebenarnya. Tapi ya kadang masih aja ada yang kecolongan. Walaupun memang sebenarnya itu dijamin kerahasiaannya bagi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan. Tapi ya namanya manusia ya pasti punya celah ya. Namanya teknologi yang dibuat manusia pasti itu juga ada kekurangannya. Iya, ada kelemahannya. Ya, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ada, oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah latar belakang dari adanya reformasi di pelayanan publik. Berangkat dari adanya kegagalan dari pemerintah dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Apa saja kegagalannya? Ya bisa mungkin dirasakan dari masyarakat, misal pembangunan jalan, belum dalam waktu yang lama sudah rusak lagi, misalnya seperti itu. Kemudian dalam melayani masyarakat mungkin dinilai dari indikator kepuasan belum memuaskan masyarakat. Nah, pemerintahan dan pembangunan ini kan tidak hanya berwujud fisik saja, tetapi pelayanan jasa itu juga salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mengurus surat contohnya tadi ya, di sini dinilai gagal berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa dinilai bagus oleh masyarakat. Jadinya pemerintah harus terus selalu berupaya
untuk melakukan atau memberikan inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat umumnya. Nah, dari situlah ada gebrakan reformasi dari sektor pelayanan publik. Kenapa sektor pelayanan publik? Karena yang paling bisa dilihat, paling bisa dinikmati dari bentuk kinerja pemerintah itu adalah pelayanan publik, salah satu contohnya. Dengan cara ada transformasi struktural, kemudian demokratisasi, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi atau melibatkan masyarakat, kemudian supremasi hukum dan pemberantasan KKN yang selama ini sering sekali terjadi di lingkungan kinerja birokrasi pemerintah. Kemudian juga adanya rasa untuk menghormati hak asasi manusia. Jadi semuanya itu diberlakukan secara adil, tidak memandang ras, suku, kemudian latar belakang sosialnya, ataupun dari tingkat ekonomi. Jadi semua punya hak yang sama. Oke. Makanya muncul salah satu solusi dari pemerintah dengan istilah tadi, good governance atau good and clean governance. Nah, untuk mewujudkan good governance ini memang sangat membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya pemerintah saja yang mengupayakan. Jadi semua perlu terlibat untuk mendukung good governance. Nah, kalau dukungan dari masyarakat apa contohnya? Misal tadi ada reformasi dalam pelayanan SIM keliling tadi. Nah, dukungan masyarakat itu seperti apa? Coba dukungan dari masyarakat. Ya, adanya kepercayaan dari masyarakat itu sendiri ya. Kalau masyarakatnya sudah tidak percaya oleh pemerintah, ya pemerintah buat apa kerja capek-capek, mengupayakan fasilitas yang memudahkan masyarakat, kemudian berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Nah, untuk apa? Kalau misal dari masyarakat saja sudah tidak mau percaya. Nah, bentuk kepercayaannya apa? Ya dengan adanya fitur, misal fitur terobosan bis SIM keliling itu, ya masyarakat mau untuk datang ke situ mengurus SIM, tidak terus beranggapan bahwa ada persepsi nanti pasti bayarnya juga mahal seperti itu. Tidak, tapi itu malah justru lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan biaya. Nah, berbicara tentang good governance, kita harus tahu konsep dasar teori yang melatar belakang itu. Kita harus tahu dulu definisi good governance itu seperti apa. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Desiwara dan Mbak Sofiro Aida. Kurang lebihnya sama ya. Jadi, good governance ini adalah suatu konsep pendekatan yang mempunyai orientasi kepada pembangunan dalam sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan yang baik ini juga nantinya mempunyai pengertian tersendiri. Baik dari versi pemerintah itu seperti apa, baik dari versi masyarakat itu juga seperti apa. Jadi punya persepsi yang berbeda-beda. Kemudian, menurut Bappenas, pengertian dari good governance adalah suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat demokratis, bersih, efektif, sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Nah, bersih di sini ini juga bukan dalam arti bersih dari kotoran yang sebenarnya ya, tetapi bebas dari praktek KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang selama ini mungkin sering menjadi batu di dalam
permasalahan birokrasi pemerintah. Berarti yang mengganjal ya, harusnya ini bisa berjalan sesuai dengan SOP, tetapi karena ada oknum-oknum yang menjalankan praktek KKN, jadi semua tidak bisa berjalan sesuai dengan prosedur. Nah, ini adalah konsep good governance yang lain. Menurut UNDP, nah ini adalah praktek penyelenggaraan kewenangan pengelolaan urusan negara secara politik, ekonomi, dan administratif. Jadi semuanya harus tercantum dengan jelas, baik dari segi politik, kemudian ekonomi, bahkan administratif ya, karena memang administratif itu yang paling bisa dilihat dan dirasakan juga. Nah, ada beberapa pilar yang harus digarisbawahi. Ini menyatakan kepentingan dari pelaksanaan good governance. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyat. Jadi, apapun keputusan dari penyelenggaraan pemerintah itu harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam arti di sini kesejahteraan itu tidak hanya berbentuk secara material, tetapi juga bisa secara moral. Contohnya bentuk kepuasan dalam pelayanan publik, tidak hanya material ya, sejahtera itu. Kemudian proses pengambilan keputusan. Nah, ini juga harus melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Tidak ada pihak yang mendominasi dalam pengambilan keputusan yang tujuannya untuk kepentingan sendiri, untuk keuntungan sendiri, tidak seperti itu. Tetapi memang harus berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama. Kemudian tata laksana pelaksanaan kebijakan. Nah, ini juga yang paling penting. Ketika sudah ada keputusan dan keputusan itu harus dilaksanakan, ini kita sebagai masyarakat juga perlu untuk ikut memantau perkembangan. Jadi partisipasi aktif dari masyarakat untuk meminimalisir tindakan korupsi adalah dengan ikut serta memonitor atau memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ini adalah konsep bagaimana terbentuknya good and clean governance. Jadi berawal dari pemerintahan yang mungkin tadinya kurang tertata, kemudian adanya reformasi, adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa ada otonomi pemerintah daerah dan lain sebagainya, ini bisa mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan wibawa. Kalau dulu mungkin secara sentral pemerintahan ada di pusat, kita yang di bawah, di masyarakat bawah, pemerintah daerah tidak bisa ikut mengontrol. Jadi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, semua kebijakan bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, jadi ada feedback yang positif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena apa? Karena bisa dilakukan monitoring secara transparan. Tidak hanya dari pemerintah pusat saja yang melaksanakan kebijakan. Dan pastinya ketika ada otonomi daerah, pemerintah daerah itu lebih tahu kebutuhan apa yang ada di daerah masing-masing. Kalau semua kita serahkan ke pemerintah pusat, belum tentu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat itu sesuai dengan sasaran, sesuai dengan kebutuhan di pemerintahan daerah. Ya, makanya kadang bantuan-bantuan itu dari pemerintah pusat, padahal yang punya datanya dari pemerintah daerah. Kadang seringkali tidak tepat sasaran, yang penting bantuannya disalurkan atau didistribusikan. Tapi ternyata banyak sekali data-data yang fiktif mungkin, atau bahkan data-data yang tidak sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan atau yang dipersyaratkan. Misal, keluarga penerima bantuan itu harus mempunyai syarat bahwa pendapatan kurang dari 300.000. Kemudian rumahnya tidak berdinding tembok misal. Tetapi justru malah banyak sekali bantuan-bantuan itu yang tidak tepat sasaran. Keluarga-keluarga yang mempunyai rumah bagus yang menerima bantuan. Nah, ini yang perlu kita
cermati bersama bahwa memang semua kebijakan itu harus melibatkan semua sektor. Semua sektor itu seperti apa ya tadi? Misal pemerintah pusat kasih bantuan, ya kita harus istilahnya jawil pemerintah desa, misal Pak Lurah turun lagi dari RT-nya mungkin. Nah, itu kan yang lebih tahu kondisi masing-masing. Nah, untuk mewujudkan good governance, kita juga perlu hal-hal yang mendukung agar pelaksanaan good governance ini memang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Yang pertama adalah supremasi hukum. Nah, ini dengan adanya hukum yang berlaku, kita juga bisa menindak tegas apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dari pihak pemerintah atau penyelenggaraan kebijakan. Nah, ketika hukum sudah berlaku, harusnya itu sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Maksudnya hukum harus berlaku secara tegas. Oke, kemudian transparansi pemerintah. Nah, ini juga dinilai dari akuntabilitas pemerintah. Pemerintah ketika sudah diberikan kepercayaan, sudah diberikan amanah, harusnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan. Bisa dilaporkan ke masyarakat apa yang sudah menjadi program kerjanya, sejauh mana program kerja yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang ini juga ramai sekali ya bagi pemerintah daerah seperti bupati, gubernur, itu ada istilah 100 hari kerja. Nah, itu biasanya digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukti kerja saya seperti ini. Apa saja yang sudah saya targetkan untuk 100 hari pertama dan sudah terrealisasi atau belum, biasanya seperti itu. Dan juga banyak sekali pejabat-pejabat publik yang menggunakan bantuan sosial media ya sekarang ini. Untuk apa? Agar masyarakat bisa memantau kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan, pembangunan apa saja yang sudah terrealisasi. Kemudian juga di samping itu bisa menunjukkan bukti atau wujud kinerjanya, juga bisa mempermudah akses untuk masyarakat berkomunikasi dengan pejabat publik tersebut. Kemudian adanya kepercayaan masyarakat. Ini juga yang tadi saya bilang bahwa kepercayaan dari masyarakat itu penting sekali untuk menunjang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah kebebasan pers. Nah, ini kebebasan pers juga jadi apapun yang dituliskan atau diberitakan di lewat media massa ini memang sudah difilter ya. Jadi walaupun bebas tetap harus memperhatikan asas-asas yang sekiranya tidak menyimpang dari apa yang sudah ditentukan. Apa saja boleh dipublikasikan, yang penting tidak menyimpang dari asas yang menyinggung SARA. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah unsur pemerintahan yang baik, melibatkan 3 unsur penting ini dari masyarakat, dari pihak swasta, dan dari pihak pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak masyarakat maupun pihak swasta. Kalau bekerja sendiri tidak bisa menciptakan pembangunan nasional, tidak bisa mewujudkan pembangunan nasional yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Jadi semuanya harus terlibat. Misal kita lihat kemarin pada kasus pandemi ya, pemerintah kalang kabut mengurusi dampak dari pandemi. Nah, munculnya pihak swasta ini sangat membantu meringankan tugas pemerintah. Ada yang bisa menyebutkan contohnya nggak kemarin misal? Ada nggak? Izin masuk, Ibu. Iya, Mbak. Contoh dari sektor swasta, Ibu. Iya. Mungkin
Contohnya itu bisa dari bank atau koperasi gitu, Ibu. Koperasi gimana, Mbak? Gimana, Ibu? Iya, pihak koperasi gimana maksudnya? Contoh dari sektor swasta ini merupakan perusahaan swasta itu yang aktif, Ibu, yang dalam interaksi, biasanya dalam interaksi sistem pasar, yaitu koperasi, Ibu. Ya, contohnya koperasi ya. Kemudian bisa ini lagi nggak, Mbak? Mungkin bisa dihubungkan lagi dengan kemarin beberapa tahun kita mengalami pandemi, kontribusi seperti apa dari pihak swasta yang bisa membantu tugasnya pemerintah? Gimana Mbak Novita? Ada nggak? Hubungannya seperti ini. Ya, gimana Mbak? Kalau yang saya tahu itu bantuan dari pemerintah itu disalurkan melalui bank, Ibu. Biasanya Bank BRI itu melalui saluran pemerintah. Itu loh, Bu, bantuan. Gini, kata Niko. Ya, terima kasih ya Mbak. Tapi perlu saya revisi ya, kalau bank itu milik pemerintah, jadi itu bukan pihak swasta. Mungkin dari pihak swasta bank-bank yang lain yang tidak berplat merah, banyak sekali, saya tidak mungkin menyebutkan satu-satu. Nah, itu salah satu contoh yang dijelaskan Mbak Novita. Makasih Mbak Novita, bantuan yang dibantu oleh pihak swasta. Mungkin banknya yang kurang tepat tadi Mbak. Ya. Terus ada lagi mungkin dari beberapa pihak swasta ikut membagikan masker, hand sanitizer. Kemudian dari pelaku UMKM itu juga meningkatkan produksinya untuk memproduksi masker, hand sanitizer. Nah, itu juga salah satu wujud dari keterlibatan pihak swasta untuk mendukung penyelenggaraan program pemerintah. Kemudian keterlibatan masyarakat bagaimana? Kalau ada kebijakan dari pemerintah, itu yang melaksanakan adalah masyarakat pada umumnya. Ketika ada aturan, ada kebijakan, ya masyarakat partisipasinya dengan cara mematuhi aturan itu. Kalau misalnya kemarin pada kasus pandemi, ya silahkan saja taati aturan untuk menerapkan prokes, memakai masker, tidak pergi-pergi ketika tidak penting dan sebagainya ya. Seperti itu contohnya. Nah, pada kasus sekarang ini, kenaikan harga di mana-mana, tidak hanya sembako. Ternyata per 1 April tarif PPN naik, dan itu berdampak pada banyak harga komoditi ya. Ya, tidak hanya sembako. BBM naik juga, pulsa naik juga. Nah, ini juga salah satu bentuk keputusan pemerintah yang tujuannya, ya mungkin ini saya tidak tahu secara detail, pasti itu juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tapi karena dari masyarakat ini mungkin kemarin masih istilahnya masih belum bisa stabil secara perekonomian, jadi sedikit kaget. Kemarin baru pandemi, semua naik, sekarang naik lagi. Nah itu karena ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Tapi akhir-akhir ini yang saya lihat perekonomian sudah mulai pulih ya. Jadi sektor usaha juga sudah mulai produktif lagi, tidak seperti tahun 2020 yang memang saya lihat langsung seperti berhenti sekali produktivitasnya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah bergerak lebih baik lagi. Hanya saja bagaimana caranya untuk kita bisa meningkatkan produktivitas kita sendiri ya. Kalau misalnya panjenengan di pihak masih statusnya mahasiswa, ya produktivitasnya seperti apa? Tidak harus bekerja menghasilkan uang. Tugasnya mahasiswa ya belajar untuk bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Ini tugasnya pelajar dan mahasiswa, ya belajar dulu cukup. Kalau misalnya ada ide-ide yang bisa memberikan kontribusi untuk inovasi pemerintah, ya monggo, itu adalah poin plusnya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau belum? Oke, saya lanjut kalau belum. Nah, ini adalah bentuk dari good governance, yaitu yang saya jelaskan tadi, adanya desentralisasi yang dilatar belakangi adanya PP tentang
pemerintahan daerah, otonomi pemerintahan daerah. Juga salah satu bentuk reformasi dari pelayanan publik. Nah, untuk mewujudkan good governance tadi, pemerintah pastinya juga harus menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memantau jalannya dari pelaksanaan good governance ini. Yang pertama adalah terbentuknya sistem pelayanan satu atap. Nah, banyak sekali sekarang di beberapa kota itu dibangun MPP atau Mall Pelayanan Publik, di mana itu memudahkan masyarakat untuk mengurus segala keperluan yang dibutuhkan. Jadi di dalam kantor tersebut atau gedung tersebut tidak hanya bisa melayani satu kepentingan saja. Misal panjenengan mau mengurus kakak, di situ juga misal mau menikah ya, menikah kan harus ada pengantar dulu dari RT kemudian juga ada legalisir KTP dari Dukcapil misal, kemudian baru ke KUA. Nah, ketika ada MPP itu memudahkan sekali, jadi masyarakat tidak perlu berpindah tempat dalam satu hari lebih dari 5 tempat misal. Dengan adanya pelayanan satu atap, ini bisa memotong atau memangkas waktu lebih efisien, lebih efektif, dan juga selain waktu adalah biaya. Jadi masyarakat tidak perlu antri, di sini antri, di sana antri, cukup satu pelayanan bisa mendapatkan semua kebutuhan. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik. Nah, ini juga harus diatur. Yang namanya kebijakan itu juga harus mempunyai payung hukum yang gunanya agar tidak menyimpang dari koridor yang sudah ditetapkan. Kemudian adanya transparansi biaya untuk pelayanan publik. Nah, sekarang juga hampir seluruh, tidak hampir ya, seluruh pelayanan yang ada di masyarakat, ada di pemerintah, ini biayanya sudah tercantum. Misal di website, ini juga sudah tercantum. Biaya perpanjangan SIM, biaya tes kesehatan, kemudian biaya cetak kartu, nah itu semua sudah tercantum. Jadi tidak ada biaya tambahan plus-plus yang tidak tertera di dalam informasi. Sudah tidak ada itu. Nah, ini kan juga bisa mempersempit gerak dari oknum-oknum yang ingin melakukan tindakan korupsi. Jadi tindakan korupsi ini juga tidak hanya mengambil uang atau merampas uang ya, tetapi juga tindakan berbohong, kemudian memanipulasi, itu juga salah satu bentuk tindakan korupsi. Kemudian adanya prosedur standar operasional. Jadi ketika memberikan pelayanan publik, kita juga harus tahu dulu nih SOP-nya seperti apa. Nah, ini hal sepele, mungkin yang bisa kita lihat, tetapi ketika itu tidak sesuai dengan SOP, maka kepuasan masyarakat ini juga dipertanyakan. Misal, contohnya, pelayanan prima dalam menerima tamu. Ketika kita tidak senyum saja, pasti masyarakat kan akan menilai kita kurang bagus dalam melayani. Nah, sekarang juga ada kotak saran itu ya, silahkan masukkan, misal gambar emotnya senyum berarti puas, terus emotnya sedih berarti kurang puas. Nah, itu kan juga sebagai kritik dan saran bagi penyelenggara atau pemberi layanan publik. Dengan banyaknya masukan itu, pemerintah juga bisa untuk memperbaiki layanan serta kualitasnya juga ditingkatkan. Kemudian reformasi mindset, sikap perilaku, serta mental dalam memberikan pelayanan. Nah, ini yang petugasnya ini juga harus bersih dulu ketika kita mau menerapkan good governance, SDM-nya juga harus dibenahi terlebih dahulu. Tidak ada pemikiran-pemikiran bahwa ketika saya memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya akan diuntungkan secara material. Dulu mungkin ada beberapa yang masih memberikan atau mematok pungutan liar bagi masyarakat yang mau mengurus keperluan A, B, C, D. Misalnya seperti itu. Tapi dengan sekarang ini sudah tidak perlu lagi kita membayar biaya di luar yang semestinya. Jadi sudah
pemikiran-pemikiran yang saya akan untung ketika ini sudah tidak ada lagi. Jadi memang apalagi ASN ya, pemerintah kan ini mayoritas adalah ASN. ASN sudah digaji oleh pemerintah. Jadi memang harus secara totalitas memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Ketika nanti saya memberikan pelayanan kepada masyarakat, membuatkan SIM, nanti saya akan dapat uang tambahan. Tidak seperti itu. Jadi memang mindset-nya ini sudah harus dibenahi terlebih dahulu. Kemudian sikap dan perilaku ini berkaitan dengan tadi pelayanan. Jadi kalau dulu terkenal ketika memberikan pelayanan galak-galak misal ya, sini-sini, oh kok galak Pak, itunya galak, ininya galak. Nah sekarang sudah tidak berlaku lagi, karena ketika petugas pelayanan memberikan pelayanan yang tidak memuaskan, sekarang ini mudah sekali masyarakat memberikan saran dan masukan ya. Misalnya hari ini masyarakat A, misalnya si A, mendapatkan perlakuan yang kurang memuaskan misal. Hari itu juga mungkin yang bersangkutan petugasnya itu akan mendapatkan teguran. Jadi responsifnya juga responsivitasnya sangat tinggi ya, daya tanggapnya juga sangat tinggi sekarang. Ya seperti itu. Apalagi sekarang gampang sekali ya, apa-apa viral, apa-apa dilaporkan. Jadi memang selain harus berhati-hati atas apa yang kita lakukan, kita juga harus tetap berpegang teguh kepada SOP yang memang berlaku. Ya, jadi tidak semata-mata takut kalau dilaporkan, tapi memang kita bekerja sesuai dengan SOP. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Ya, nilai dan budaya. Kita harus tahu dulu budaya dari organisasi yang menaungi kita itu seperti apa. Jangan sampai ada budaya-budaya negatif yang masih menjadi batu sandungan ya dalam kita memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Misal masih ada budaya yang titip apa ya? Misal kalau mahasiswa titip absen, nah itu kan budaya yang kurang bagus. Kemudian juga nilai-nilai dari orang yang terlibat di dalamnya juga harus benar-benar diperhatikan secara prinsip. Harus ada nilai kejujuran, nilai akuntabel, nilai tanggung jawab. Nah itu memang harus ditanamkan. Kemudian proses kerjanya bagaimana? Apakah alurnya berbelit-belit? Nah terkadang memang kalau mengikuti birokrasi pemerintah itu harus sesuai prosedur yang kadang memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi kalau misalnya mau potong jalur, kita juga nantinya akan menyalahi aturan. Kemudian kapasitas individu dan tim. Nah, ini terkait dengan kemampuan petugas pelayanan publik itu dalam memberikan pelayanan. Apakah memang dinilai mampu atau tidak, karena ketika SDM-nya itu kurang memenuhi kualifikasi, ini juga berdampak pada layanan yang diberikan. Misal panjenengan datang ke sebuah bank, kemudian ke customer service. Padahal kita ke customer service ini membutuhkan banyak informasi. Nah, pastinya ketika dalam suatu organisasi ada SOP-nya bahwa dalam melayani mungkin tidak boleh lebih dari 10 menit, misal. Nah, ketika petugasnya itu kurang capable, kurang mampu dalam memberikan pelayanan, itu juga akan menghambat, akan memperlama waktu pelayanan. Misal, pengetahuan tentang informasi yang dibutuhkan nasabah ini belum banyak. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nasabah, tetapi customer service-nya tidak bisa menjawab. Nah, ini kan jadi memperlama waktu pelayanan. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Jadi memang ketika kita bekerja, kita butuh sekali reward. Ya, reward ini tidak hanya dalam bentuk material, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi bisa saja bentuk support atau pujian dari pimpinan. Nah, itu pun juga sangat terasa sekali ketika kita bekerja, kemudian memang diakui keberadaannya, kemudian disupport. Istilahnya orang Jawa apa ya? Tidak dipaido gitu. Tahu nggak? Ya, seperti itu kan kita merasa senang.
merasa puas bahwa oh kerjaan saya bisa diterima oleh semua orang. Ya rewardnya itu tidak melulu soal uang, tidak selalu dalam bentuk material, tetapi penghargaan dari teman sekerja atau dari pimpinan itu juga sudah cukup bagus untuk menstimulasi ya. Jadi ketika kita dihargai, kemudian kita jadi semangat lagi untuk memberikan pelayanan. Kemudian proses manajemen dan sistem. Nah ini juga tidak hanya SDM ya, SDM saja yang perlu dibenahi, tetapi SDM itu juga akan berpengaruh terhadap manajemennya. Ketika manajemennya tidak teratur atau belum sesuai dengan SOP, SDM sebaik apapun juga tidak akan bisa menjawab pelayanan publik dengan bagus. Jadi ada keterkaitan. Ketika SDM sudah bagus, manajemennya juga harus sudah bagus. Jangan hanya salah satu yang dibenahi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini adalah karakteristik good governance. Ya, jadi ada 10. Partisipasi, kemudian hukum, transparansi, daya tanggap, kesepakatan, efektif dan efisien, akuntabilitas, kemudian keadilan dan berpikir strategik secara visi serta profesional. Nah, ke-10 sikap ini harus kita penuhi dalam rangka mewujudkan good governance. Mungkin dari ke-10 ini ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan dicermati dulu. Oke, ya paham ya, mudah difahami ya. Ya ada partisipasi, jadi semua masyarakat, baik tua, baik muda, baik kaya, baik yang bekerja di sektor swasta ataupun di pemerintahan, itu mempunyai suara yang sama, mempunyai porsi untuk berkontribusi yang sama dalam pengambil keputusan. Contohnya dalam kegiatan pemilu. Jadi semua suara itu dari masyarakat mempunyai sumbangsih dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh ya, nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini adalah prinsip pokok good and clean governance dalam melaksanakan bisa melalui beberapa prioritas program. Jadi, good governance ini tidak hanya istilah saja, tetapi juga harus bisa dilaksanakan. Nah, dalam melaksanakan, dalam mewujudkan itu, kita juga mempunyai alat untuk bisa konsisten dalam melaksanakan. Yang pertama adalah penguatan peran fungsi lembaga perwakilan. Nah, ini adalah kita tahu, kita misalnya sebagai mahasiswa, oh tugas kita itu apa? Ya belajar. Tugas dosen itu apa? Ya memberikan informasi kepada mahasiswa. Jadi tahu perannya masing-masing dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kemandirian lembaga peradilan. Jadi memang tidak ada campur tangan ketika ada hukum, ada tindakan korupsi. Jadi memang hukum itu harus berlaku secara adil dan tegas, tidak boleh ada campur tangan. Oh tawar-menawar nanti hukumannya diperingan seperti ini, tidak ya, tetapi memang harus independen. Kemudian profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan. Nah, ini terkait dari SDM dari pemerintahan. Ini memang harus bekerja secara profesional. Contoh kecilnya apa? Ya bisa melayani masyarakat tanpa ada embel-embel, oh dia teman saya, oh dia keluarga saya. Jadi tidak memandang itu. Semua yang datang dilayani dengan baik. Kemudian apa? Contohnya datang tepat waktu. Nah, itu juga salah satu bentuk integritas. Integritas di sini adalah tanggung jawab secara moral kepada diri kita sendiri. Kalau kita memang merasa sudah cukup layak untuk menjadi pelayan publik, kita harus sadar bahwa oh apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Kemudian penguatan partisipasi masyarakat. Contohnya tadi ya, masyarakat bisa saling membantu memonitor
apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kemudian peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka daerah. Nah, ini juga tidak hanya di pemerintahan pusat saja ya, tapi pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya yang ada di daerah. Jadi program kerja yang harusnya dilaksanakan di pemerintah daerah itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Jangan sampai ketika masyarakat di kota A membutuhkan bantuan beras, tetapi yang datang misal bantuan minyak, misalkan ini tidak relate. Jadinya memang kesejahteraan itu harus diidentifikasi dengan baik, dengan detail. Nah, ini adalah salah satu penunjang untuk mewujudkan dari good governance. Jadi adanya kepatuhan terhadap hukum. Hukum itu yang tadi saya bilang bersifat tegas dan adil. Tidak bisa dilakukan penawaran. Jadi hukuman bagi tindakan koruptor, tindakan korupsi ya memang harus disesuaikan ya. Mungkin yang sekarang ini masih menjadi perbincangan hukuman bagi pengguna narkoba, pengedar narkoba, dan koruptor itu masih jauh ya. Masih ini yang menjadi perbincangan. Tapi ya mungkin ada pertimbangan masing-masing ya. Karena saya bukan orang hukum, jadi kurang tahu pastinya. Tetapi intinya ketika kita melanggar aturan, itu kita harus mendapatkan konsekuensi atas apa yang sudah kita perbuat. Nah, ini adalah beberapa macam-macam dari tindakan korupsi. Ya, korupsi ini juga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi memang bisa saja terjadi dimanapun ya, korupsi itu tidak hanya berkaitan dengan menggunakan uang negara, tetapi juga tindakan yang lainnya. Misal pemalsuan, manipulasi, itu juga salah satu bentuk korupsi. Nah, ini adalah beberapa pengertiannya. Dan transactive corruption, korupsi yang dilakukan saat bertransaksi. Mungkin harganya bisa dinaikkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri. Nah, nepotisme ini yang juga sering sekali masih terjadi di lingkungan kerja pemerintahan. Titip ya, anakku kerja di sini bisa. Kemudian juga kadang kita mengurus surat atau apapun gitu masih menggunakan orang dalam. Nah, istilah orang dalam inilah yang terkadang masih menjadi perbincangan ya dalam masyarakat ya. Bantuan kalau nggak ada bantuan orang dalam mungkin nggak bisa. Seperti itu. Padahal ketika kita mengurus sendiri pun semuanya juga bisa dipermudah. Ya, sekarang udah transparan. Juga pengertiannya silakan dibaca nanti. Nah, ini adalah nilai-nilai yang bisa kita terapkan untuk mencegah tindakan anti korupsi. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, ini juga bisa dilakukan sejak sekarang. Panjenengan mahasiswa, ya lakukan apa yang menjadi kapasitas sebagai mahasiswa. Jujur, misalnya, jujur tidak mencontek ketika UTS atau UAS. Karena dengan kemudahan sekarang ya, saya pun juga nggak tahu ketika panjenengan UTS atau UAS, entah itu buka apa, kan kita nggak tahu, tidak bisa memantau. Karena kemudahan teknologi ya. Ya, tetapi kalau misalnya dari diri sendiri sudah bisa bersikap jujur, saya yakin semua UTS itu juga memang hasil dari belajar panjenengan. Kemudian peduli. Peduli di sini juga berkaitan dengan sikap empati ya. Sekarang ini juga banyak sekali masyarakat yang rasa empatinya mungkin belum tersentuh. Ya, kalau ada kecelakaan malah sibuk foto, ya kurang tanggap, kurang peduli untuk menolong korban. Karena apa? Dikit-dikit sekarang viral. Jadi cepet-cepetan nih mana hasil jepretan yang
nantinya viral, misal seperti itu. Kemudian nilai yang lain mungkin ada yang bisa mencontohkan? Ada 9 nilai. Jupe, mandi, tangker, kebedil kalau disingkat. Oke, ada yang bisa mencontohkan dari aplikasi nilai anti korupsi ini jenengan sebagai mahasiswa? Ada yang bisa mencontohkan selain jujur dan peduli? Oke, Mbak Ellen bisa mencontohkan? Izin masuk, keberanian, Ibu. Keberanian. Iya, berani. Berani gimana, Mbak? Contohnya. Contohnya seperti berani dalam mengakui kesalahan. Iya, benar sekali. Ya, itu salah satu bentuk tindakan anti korupsi ya, karena terkadang saking tingginya gengsi kita untuk mengaku kesalahan itu hal yang susah untuk dilakukan. Iya Pak ya? Iya, ada yang susah. Nantinya ketika saya mengaku, nanti saya dapat hukuman. Nanti saya terus dijauhi teman-teman. Gimana? Akhirnya terpaksa untuk melakukan kebohongan. Terima kasih Mbak Ellen jawabannya. Yang lain mungkin? Izin menjawab. Izin masuk. Iya, Mbak siapa ini? Fayada, Ibu. Mbak Fayada, oke. Saya Gimana Mbak? memberikan contoh yang keadilan, Ibu. Suaranya kok kurang ini ya, keras ya? Assalamualaikum, Iya, Mbak. apakah Waalaikumsalam. jelas? Sudah bisa, sudah jelas. Saya izin memberikan contoh yang keadilan. Yang pertama, memberikan orang lain sesuai hak yang seharusnya diterimanya. Yang kedua, tidak melakukan tindakan curang dengan mengambil jatah orang lain. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak. Dan yang terakhir, membuat keputusan tanpa memihak atau hal-hal yang mendukung unsur nepotisme. Ya, bagus sekali. Nah, itu ada beberapa yang disampaikan Mbak Fayada ya tadi ya. Contohnya misal tadi, tidak mengambil jatah dari yang bukan porsinya. Itu kalau sebagai kapasitas mahasiswa apa Mbak? Bisa dicontohkan nggak? Mungkin contoh kecilnya, contoh gampangnya apa? Copy paste tugas. Nah, ini kan sebenarnya bukan menjadi hak milik mahasiswa yang mengcopy paste itu ya, tetapi karena kemudahan fasilitas semua bisa daya gunakan, bisa diedit, kemudian tinggal share, kirim gampang sekali. Tetapi ya itu tadi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dari pribadinya sudah menerapkan nilai-nilai ini yang tertera, ya insya Allah semua yang dilakukan, yang dilaksanakan tidak kepikiran ya. Kadang kan kita, saya aja ya, mungkin dulu sebagai mahasiswa, melihat tugas temannya aja tanpa mengcopy paste itu aja kepikiran nanti tugasnya kalau sama gimana ya. Padahal tidak disengaja ya kita menuliskan hal yang sama. Tetapi kan kadang ada pemikiran-pemikiran yang overthinking. Jadi untuk antisipasi aja. Nanti kalau tugasnya sama gimana ya? Padahal saya tidak mencontek. Nah itu juga salah satu alarm tersendiri dari diri kita. Kalau ada pemikiran seperti itu kan berarti kita takut untuk melakukan kesalahan seperti itu. Terima kasih Mbak Fayada. Nah ini adalah salah satu tulisan bahwa semua orang itu bisa melakukan korupsi. Tetapi semua orang juga bisa menjadi agen of change untuk memberantas tindakan korupsi. Walaupun panjenengan ini sebagai mahasiswa, jenengan juga punya porsinya untuk tidak mengatakan yes pada tindakan korupsi.
Ya, contohnya ya hal kecil tadi, tidak mencontek, tidak mengcopy paste tugas temannya. Kemudian apalagi, tidak datang terlambat ketika kuliah. Kemudian apa? Bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Lulus tepat waktu 3 tahun ya. Ini masih berapa tahun? Masih 1 tahun ya, masih lama 2 tahun. Tapi ada komitmen tersendiri bagi mahasiswa ya. Kalau misalnya sudah tahu kuliah di kebidanan 3 tahun, itu juga harus mempersiapkan daya juang serta mentalnya. Jadi tidak terus pasrah paling juga nanti lulusnya belum tentu, karena kita juga melihat dari daya juangnya dari masing-masing mahasiswa. Kadang ketika sudah melakukan atau melaksanakan tugas akhir, ada yang semangatnya down, terus males revisi. Seperti itu yang kadang-kadang ada up and down-nya jadi mahasiswa. Ya butuh support dari teman-teman. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi memang harus didampingi teman-temannya. Sama halnya ketika melakukan korupsi, itu sebenarnya juga tidak bisa sendiri. Pasti juga ada orang lain yang mengiyakan atau melaksanakan tindakan permisif, dalam arti di sini mengizinkan atau membenarkan bahwa tindakan itu sebenarnya tidak bagus tapi diam saja. Itu tadi kenapa ada prinsip-prinsip nilai dari anti korupsi yang peduli. Jadi ketika ada kesalahan yang memang harus diluruskan, harus ditegur, itu ya kita harus menegurnya. Itu yang salah satu bentuk pedulinya seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada presentasi dari kelompok tidak? Ada, Ibu. Ada. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nanti jam 10 kuliah ini ya, etiko legal. Iya, Ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Mimi. Oh ya, bisa masuk ya Ibu Mimi ya? Insya Allah. Oke, nanti ketemu saya lagi di asuhan kehamilan ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan? Misal, Bu, saya tidak setuju dengan pendapat peserta tadi, misal seperti itu. Ya nggak apa-apa, silakan sampaikan. Ibu izin masuk, izin bertanya. Ya, ini Mbak siapa ya? Gina Nabila, Ibu. Oh, Mbak Gina. Oke, Mbak Gina. Waktu di desa saya itu, waktu awal puasa itu ada kayak sedikit bantuan dari pemerintah daerah, Ibu. Kayak sembako gitu, seperti beras, minyak, kayak gitu. Tapi nilainya tidak terlalu besar. Nah, tapi menurut masyarakat sekitar itu, pemerintah daerah memberikan bantuannya itu tidak tepat sasaran, seperti Ibu. Kayak orang yang masih bisa mencari uang dengan atau menghasilkan uang yang cukup itu malah mendapat bantuan, tapi orang yang benar-benar kekurangan itu tidak mendapat bantuan seperti itu. Jadi kayak kurang adil gitu, Bu. Nah, kira-kira gimana cara menanggulangi permasalahan tersebut biar nanti itu jika ada bantuan seperti itu lagi itu bisa diberikan ke orang yang lebih tepat seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Mbak Gina. Ini pertanyaannya yang sudah saya ini tadi ya singgung sedikit ya mengenai bantuan, bahwa memang banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran seperti yang tadi disampaikan Mbak Gina. Ini butuh kolaborasi atau kerjasama dari pihak terkecil, Mbak. Dalam arti kalau misalnya bantuan itu dari pemerintah pusat, kita butuh kerjasama dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ketika kita breakdown lagi, yang terdekat adalah siapa? RT, karena lingkungan terdekat yang tahu kondisi realnya seperti apa. Biasanya RT itu paham bagaimana kondisi warganya. Karena apa? Terkadang ketika mau mengurus surat tidak mampu, itu kan juga lewat dari RT. Kemudian juga tahu, tetangga saya itu sudah 2 tahun tidak bekerja karena di PHK, kena pandemi. Nah, terkadang, mungkin ini saya tidak tahu ya, mungkin saja ada faktor subjektivitas dari data tersebut. Tetapi harapannya memang bantuan itu harus bisa sesuai dengan sasaran. Yaitu tadi, kita harus memasukkan
data yang sesuai, Mbak. Jadi mintanya data itu memang dari pihak terbawah. Dalam hal ini RT. Jangan langsung ke pemerintah desa. Misal pemerintah desa, Bu Lurah atau Pak Lurah atau Kepala Desa, itu pun sebenarnya tidak tahu detail ya. Kecuali kalau tanya Pak RT-nya. Wargamu ini ada yang mengajukan ini, bagaimana kondisinya? Nah, itu kan harusnya ada konfirmasi. Nah, mungkin data yang selama ini diusulkan atau diajukan itu tidak ada konfirmasi ulang, mungkin saja ya. Jadi memang harus disesuaikan. Oh, warga ABCD ini diusulkan untuk penerima bantuan. Apakah memang beliau-beliau ini tidak mendapatkan bantuan sebelumnya? Terkadang memang ada bantuan yang sudah didapatkan, tetapi masih mendapat lagi, misalnya bantuan PKH ya sekarang. Kalau sekarang kan PKH tidak hanya kepala keluarga ya yang saya tahu. Jadi mahasiswa pun yang sedang sekolah atau pelajar yang sedang sekolah atau mahasiswa pun setahu saya kok juga mendapatkan. Setahu saya ini ya. Kalau salah ya mohon koreksi. Jadi memang lebih tepat guna. Kalau misalnya dulu hanya diberikan kepada kepala keluarga, belum tentu bantuan itu digunakan sesuai dengan tujuan. Misal dikasih bantuan untuk membeli beras. Ternyata anaknya pengen minta HP, yaudah adanya uang ini dibelikan HP dulu. Nah itu kan jadinya tidak sesuai dengan tujuan. Makanya perlu konfirmasi ulang lagi ya Mbak Gina menurut saya. Dari pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah yang paling bawah. Agar terjalin komunikasi bahwa oh ya ini sesuai. Kalau lihat dari berita, ini kan kadang Pak RT ini dekat sama ini, makanya ini dikasih, katanya. Tetapi kan kita tidak tahu pasti kondisi realnya seperti apa di lapangan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ini bagus sekali pertanyaan Mbak Gina. Ya memang harus diklarifikasi ya ketika data yang masuk seperti ini, sejumlah ini. Yang keluar juga harusnya sama. Dan juga orang-orangnya memang tepat sasaran. Kadang mungkin gini pertimbangannya Mbak Gina. Ada orang yang rumahnya bagus. Misal dulu bekas TKW. Terus pulang rumahnya bagus. Semenjak pandemi di PHK selama 2 tahun nggak bekerja. Kira-kira itu perlu dibantu nggak? Sudah nggak bisa bekerja, sudah nggak bisa. Kalau menurut saya itu juga perlu dibantu. Karena apa? Ketika kehilangan pekerjaan, entah itu rumahnya bagus atau tidak, tetapi kan yang bersangkutan tidak bisa secara mandiri ya finansialnya. Nah ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Apalagi pandemi, misal rumahnya bagus, apa yang mau nunggu rumahnya terjual dulu untuk makan? Kan tidak seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan yang subjektif dari masyarakat atau dari pemerintah. Itu pandangan saya saja sih. Itu ya karena kan selama ini juga saya itu terjun di komunitas seperti itu, bakti sosial seperti itu. Jadi mungkin sedikit banyak tahu tentang permasalahan yang ada di lapangan. Tidak semua ternyata masyarakat ini tersentuh oleh bantuan pemerintah. Bisa saja karena yang pertama, ketika kita memberikan mengusulkan masyarakat yang membutuhkan bantuan, itu harus ada adjustment identitas dari masyarakat. Mungkin ada kendala KTP-nya tidak bisa diurus. Nah, makanya terkadang itu yang belum tersentuh bantuan. Kalau misalnya nenek-nenek seorang diri tinggal di rumah sendirian, mengajukan bantuan harus menggunakan KTP, apa-apa, ke kantor pos misal. Nah, tapi ketika tidak ada yang mengantar, tidak ada yang mengakomodir, itu jadi tidak bisa mendapatkan bantuan. Mungkin permasalahannya seperti itu, Mbak Gina. Iya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui, jadi kita harus ini ya lebih peka terhadap sekitar kita. Mungkin kalau ada yang membutuhkan seperti itu, kita bisa membantu. Setidaknya kita tidak misal kita tidak mampu memberikan bantuan, setidaknya kita bisa memberikan atau ayo Nek, saya antarkan ke kelurahan, bisa seperti itu. Jadi contoh kecilnya aja sih. Ya ini hanya intermezzo ya Mbak Gina. Seperti itu Mbak Gina. Jadi terima kasih banyak Ibu untuk Ya penjelasannya. sama-sama. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, silahkan dari kelompok untuk memaparkan